Kalau dari nomor satu, misalnya Z itu simbol dari himpunan yang benar semua bilangan bulat. Nah penjumlahannya itu kan dia metode operasi biner. Dan Z ini rumus relasi A plus B ya, setiap A, B, pasangan telur AB ini anggota Z cross Z. Nah di sini penjumlahan itu merupakan operasi biner karena bersifat tertutup dan hasilnya tunggal. Ya kita sudah tahu bahwa memang penjumlahan bilangan bulat memang dia tertutup ya. Ada bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan bulat pasti hasilnya bilangan bulat juga. Terus tunggal ya itu memang hasilnya cuma satu, nggak mungkin ada yang lain gitu. Ini contohnya penjumlahan. Nah kita suruh mencari 5 relasi lain ya, atau mungkin ya operasi lain itu yang juga beroperasi biner. Nah pasti yang sudah terfikirkan sudah sangat-sangat umum itu apa? Perkalian sama pengurangan pasti sudah sangat-sangat umum ya. Perkalian sama pengurangan. Nah, tinggal cari 3 lagi. Nah itu ya perkalian ini dia juga biner karena dia juga tertutup ya perkalian karena bilangan bulat dikalikan bilangan bulat hasilnya pasti bilangan bulat juga. Termasuk kalau kita lihat ketunggalan ya dia kan tunggal ya, ada bilangan bulat dan bilangan bulat pasti hasilnya cuma ada satu, kemungkinan nggak mungkin ada kemungkinan lainnya. Begitu juga dengan pengurangan. Jadi kita sebenarnya cuma mencari 3 yang lain gitu kan. Dan sebenarnya ada banyak pilihan yang diantaranya bisa kita pilih sekarang ini. Pembagian floor misalnya. Pembagian floor itu kita pembagian terus kita bulatkan ke bawah. Ya memang sebenarnya kita tahu bahwa pembagian di bilangan bulat itu kan dia tidak tertutup ya kan ya. Karena orang kita harus melihat dulu itu di keterbagiannya apakah habis dibagi atau tidak. Kalau habis ya berarti nggak ada sisa, kalau ada sisanya berarti kan jadi bilangan pecah bukan bilangan bulat. Tapi dengan menggunakan pembagian floor ya itu nanti akan menjadi bilangan bulat. Oke, ini tidak teratasi untuk yang pembagian bukan nol. Nah kalau pembagian nol kan dia tidak terdefinisi. Kita paksakan makanya dengan di sini kita buat pemaksaan nantinya. Oke, misalnya kita definisikan ya pembagian floor sebagai apa. Misal A itu B kali P tambah Q dengan P ini bilangan bulat ya, yang memenuhi apa? A per B kurang 1 kurang dari P kurang dari 1 dengan A per B. Yaitu tadi sebenarnya ini memang P itu hasil bagi yang dibulatkan ke bawah. Ya maksudnya dia memang nggak akan mungkin A per B kurang 1 kan dia cuma kurang dari, nggak pakai sama dengan. Ini ada sama dengan karena dia memang maksimalnya A per B. Ini bisa jadi sama ya kalau memang habis dibagi gitu ya. Untuk B tak 0, terus Q itu bilangan bulat yang memenuhi yang ini. Ini itu di interval dari 0 sampai nilai mutlak A. Oke. Nah ini mutlak A atau B ya, lebih tepatnya B gak sih? Kita lihat. Dan ini sisa hasil baginya yang B itu. B kali P tambah P. Nanti yang pasti gini. Ini pembagian atau dikasih garis bawah ini anggap saja sebagai pembagian floor simbolnya ya. Sama dengan P. Untuk B tak 0, nah terus kalau B nya 0 kita paksa hasilnya 1. Jadi kita paksa, di sini kita membuat pemaksaan agar dia bisa menjadi operasi yang bersifat tertutup. Jadi dia ada hasilnya dan itu
bilangan bulat plus tunggal. Nah itu sebentar ini lebih tepatnya itu B ya kan ya. Sisa hasil bagi. Tertutupan. Nah ini dia kan tertutup ya kan, karena tadi itu kita udah membulatkan ke bawah. Itu yang B-nya tak 0. Yang B-nya 1, B-nya 0 kita paksa hasilnya 1. Jadi kita memaksanya tertutup. Ketunggalan ya jelas tunggal, hasil bagi kan tunggal pembagian itu. Dan pembulatan ke bawah juga tunggal, gak mungkin ada kemungkinan lain. Pembulatan ke arah bawah. Jadi ini merupakan proporsi biner. Terus yang pembagian sailing. Nah yang sailing ini pembagian kita bulatan ke atas. Ini B harusnya. Kalau tadi penjumlahan kan ya, karena tadi memang sisanya itu positif. Dan ini sekarang kalau T itu ya apa ya, dia tuh kurang berapa atau biar bisa terutuhkan gitu. Sisa tapi negatif gitu. Kita positifkan saja kayak gini, kita dikurangi. Jadi kekurangannya gitu. Di sini simbolnya kita pakai pembagian terus kasih garis atas. Ini untuk apa? Sailing. Nah sama ya, untuk yang B-nya 0 kita paksa hasilnya 1. Yang begini kayak tadi tuh dia tertutup terus tunggal juga hasilnya. Jadi operasi biner. Terus contohnya lagi ini ada operasi remainder. Remainder ini sisa hasil bagi. Jadi kita membuat pembagian ya kan. Ada sisanya, nah ini harusnya B ya. B itu pembaginya. Kan P itu bilangan bulat. Dimana ini pembagian di buatan ke bawah. Nah kan T itu kayak sisanya gitu ya. Makanya di sini A terus persen kasih garis bawah, nah ini ya. Kadang malah operatornya cuma persen gitu doang, tidak menunjukkan bahwa itu apa, operator untuk sisa hasil bagi. Kita kasih garis bawah ya untuk membedakan dengan persen biasa. Nah P kan sisanya, sisa hasil bagi itu P. Dia tertutup ya karena memang bilangan bulat dibagi bilangan bulat pasti sisanya bulat, nggak mungkin sisanya tuh tidak bulat gitu kan. Masa tunggal karena sisanya cuma ada satu kemungkinan, nggak mungkin ada kemungkinan lain. Di antaranya sebenarnya masih banyak lagi pilihannya, karena di antara ada sum square ya kan ya, jumlah kuadrat itu kan dia juga tertutup dan tunggal di bilangan bulat. Sum square ya, jumlah kuadrat. Terus ada apalagi yang lainnya, sum cube, terus ada selisih kuadrat, selisih kubik dan lain-lain, masih banyak. Makanya sebenarnya kita bisa membuat fungsi apa saja, fungsi dua variabel ya, fungsi dua variabel maksudnya A sama B ya, pasti nanti FAB itu cuma satu kemungkinan doang, tidak hasilnya bilangan bulat terus cuma satu kemungkinan tunggal. Lah itu masih banyak pilihan yang lain, tapi memang contohnya ada 5 ini ya. Yang dua tadi perkalian sama pengurangan udah umum banget ya, yang dua ini perkalian sama pengurangan. Terus yang 3 tadi emang ada pembagian floor, pembagian sailing, sama sisa hasil bagi ya, salah satu contoh juga. Ada yang menemukan yang lain misalnya selain dari 5 contoh ini. Memang kalau untuk pengurangan memang udah sangat-sangat umum. Berarti bisa dicoba juga kalau misalnya menemukan yang lain.
ya, pemaksaan tadi ya. Jadi gini, kita bisa membuat definisi kan, kita membuat definisi yang pasti gimana caranya agar operasi tersebut menjadi tadi operasi biner. Itu memenuhi dua kriteria, tertutup, yang pertama tertutup, terus yang kedua adalah hasilnya tunggal. Jadi pemaksaan itu kita lakukan memang karena sebenarnya pembagian dengan nol itu dia tidak terdefinisi, tapi kita paksa agar dia terdefinisi. Maka kita membuat definisi yang memaksa. Ya kita boleh-boleh saja gitu kan mendefinisikan, membuat satu definisi gitu ya. Tujuannya itu tadi. Dan contohnya ada masih banyak yang lainnya sebenarnya. Di antaranya itu tadi yang udah umum, gitu kan. Terus yang sisanya tuh ya dengan ada pemaksaan tadi. Oke. Ya seperti yang sisa hasil bagi itu, kalau misalnya pembagiannya misalnya B-nya tuh 0 kan kita memaksa ini kan ya hasilnya tuh A gitu. A remainder B sama dengan A. Oke. Di sana itu cuma disuruh apa sebenarnya membuktikan salah satu saja. Jadi kita cari 5 itu, cari 5 terus buktikan salah satu buktikan. Ya minimalnya salah satu terbuktikan gitu. Kalau misalnya mau lebih dari satu juga bisa, tapi ini minimal satu dibuktikan. Sisanya 5 ini kalau kita nanti misalnya di kelas disuruh buktikan ya nggak apa-apa, buktikan lagi gitu. Kalau ada nemu yang lain juga silahkan, mau nyoba misalnya. Itu 5 diantaranya. Nah di sini sudah ada kan ya, sudah masing-masing sudah tetap buktikan tadi kan, buktikan apa itu tertutup terus tunggal itu. Tertutup artinya dia hasilnya terdefinisi dan merupakan bilangan bulat, itu tertutup, itu anggota himpunan bilangan bulat itu. Terus tunggal kan dia memang tunggal, nggak mungkin ada kemungkinan lain. 5 relasi lainnya ya memang di buku teori grup UT itu yang modul 1 halaman 11 itu teman contohnya di situ cuma perkalian ya yang dicontohkan. Kita boleh saja kan pakai perkalian terus pengurangan sama yang 3 tadi sisanya itu. Ini sudah ada pembuktiannya. Kalau ada yang punya operasi lain yang mau dicoba juga silahkan. Ini banyak sebenarnya pilihan-pilihan lainnya. Yang baru memang 2 ini sih, perkalian pengurangan pasti udah pada umum banget sama yang 2 ini. Pembagian dia sebenarnya terbuka tapi bisa dipaksa tertutup, bisa dipaksa juga. Kalau tunggal pasti tunggal sih, pembagian tuh dia udah tunggal sebenarnya, tapi cuman dia itu terbuka, kita bisa memaksa tertutup untuk pembagian. Terus sisa hasil bagi, nah itu kan kalau ini udah jelas-jelas anu sih, pasti bilangan bulat kalau sisa hasil bagi, terus tunggalan ya tunggal ya hasil bagi. Oke. Lanjutnya ke nomor 2. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini kita R itu simbol himpunan bilangan real. Didefinisikan himpunan E itu himpunan semua bilangan real yang merupakan hasil dari E pangkat T. E ini bilangan Euler. Terus kita suruh mendefinisikan salah satu relasi dari E cross E ke E
yang menyatakan operasi biner. Nah kalau contoh paling gampang ya perkalian gitu kan, contoh yang paling gampang. Nah, definisinya kan kalau karena E ini perpangkatan ya dia kan ada tuh sifat eksponensial tuh kalau ada perkalian dari dua bilangan berpangkat itu nanti pangkatnya dijumlahkan dengan ya. Kalau E pangkat A dikali E pangkat B itu berarti E pangkat A tambah B. Nah ini ya. Kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan. Kan dia ini emang operasi biner karena tertutup dan tunggal gitu kan. Ya tertutup ya jelas ya, penjumlahan kan dia tertutup di bilangan real. Dia tunggal ya dia juga tunggal, jadi makanya dia operasi biner. Nah pertama ini, jadi apakah relasi yang ada definisi bersifat tertutup pada E, nah dia tertutup dengan kayak tadi tuh. Sekarang coba kita buktikan di sini ya tertutupannya. Ambil sebarang A dan B anggota R. Nah penjumlahan bilangan real itu sifatnya tertutup ya kan. Sehingga A tambah B itu anggota R. Nah karena ini A tambah B itu anggota R, nah pangkatnya ini dia bilangan real ya, sehingga E pangkat itu anggota dari himpunan E. Dengan kata lain ya, dia tertutup karena itu tadi hasilnya tuh anggota dari E. Jadi kita mengoperasikan sesama anggota E, hasilnya juga anggota E, dia tidak tertutup. Terus yang 2B ini menyatakan suatu fungsi. Nah dia fungsi kan ya, karena itu tadi dia tertutup terus hasilnya tunggal. Kalau tutup itu ada menunjukkan di poin A, terus nah kalau ketunggalan karena memang ya tadi penjumlahan ini kan dia sifatnya tunggal kan ya, penjumlahan pangkat ya. Ya sebenarnya perkalian pun dia juga udah operasi yang bersifat tunggal juga hasilnya gitu ya. Yang di pangkatnya ini dia penjumlahan tunggal, jadi ini merupakan fungsi. Terus yang poin C itu apakah asosiatif dan komutatif. Nah operasi perkalian di E itu bersifat asosiatif dan komutatif. Kalau membuktikan asosiatif kita butuh 3 berarti ya, ambil sebarang A, B, C anggota R ya, ada 3 nya. Nanti kan pangkatnya itu kalau kita pangkatkan ya itu kan dia menjadi penjumlahan pangkat sebenarnya kalau kita mengalihkan atau dijumlahkan. Nah penjumlahan bilangan real itu sifatnya asosiatif dan komutatif kan. Itu A tambah B tambah C sebenarnya A tambah B tambah C sama dengan ya tadi ya. Kita bebas ya menaruh kurungnya ya, mau kita kurung di sini, kurung di belakang, mau kurung di depan, mau di manapun. Kalau ada banyak kan kita bisa lebih banyak naruh kurung di mana-mana. Asosiatif kita kayak bebas mengurungi, bebas naruh tanda kurung. Terus komutatif dia dapat dibalik karena emang penjumlahan mau urutannya gimana ya sama saja kan hasil penjumlahannya. Nah ini kita kalau kita coba asosiatifkan di sini ya, kita kelompokkan, kita kurung, nanti dia jadi kurungan juga. Keduanya sama nih kan, karena pangkatnya sama. Juga ini kan dia asosiatif, terus komutatif ya, dia komutatif kan, E pangkat A kali E pangkat B sama dengan E pangkat B kali E pangkat A, yang mana itu dia sama dengan apa, E pangkat ini A tambah B terus sama saja dengan E pangkat B tambah A. Jadi
operasi perkalian di itu di asosiatif dan komutatif. Terus yang poin D itu apakah E dilengkapi pasti biner yang telah didefinisikan itu memiliki elemen identitas. Identitas ada ya, dia memiliki ya identitas. Jadi kita ya ambil sembarang A anggota R. Nah, penjumlahan bilangan real kan dia punya identitas gitu, yaitu 0. Karena A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Sehingga kalau kita kalikan ya E pangkat A kali E pangkat 0 itu akan sama dengan kita jumlahkan ya. Kalau perkalian dari dua bilangan berpangkat kan jumlahan pangkatnya. Dan hasilnya nanti E pangkat A gitu. Jadi dengan kata lain ya memang himpunan E ini dilengkapi karena mulai identitas itu E pangkat 0. Ya E pangkat 0 ya. Terus yang poin E, apakah setiap unsur di E itu memiliki balikan? Nah, dia memiliki balikan gitu kan. Sama gini kan, kalau kita ambil sebarang A di R. Nah, karena E ini kan dia bilangan positif kan ya. E bilangan positif, terus pangkatnya itu yaitu A itu bilangan real. Nah, kan perpangkatan bilangan positif di pangkatan bilangan real berapapun hasilnya selalu positif. Ini nggak mungkin nol kan, karena nggak mungkin nol berarti emang dia pasti memiliki dari proses perkalian. Oke, jadi diharapkan gimana, perlu nggak sih ya kira-kira ya? Memiliki banyak terhadap perkalian gitu kan. Karena hasilnya dia nggak pernah nol. Terus kalau untuk setiap unsur di R ini ya kan emang bilangan real itu pasti ada operasi balikan dari penjumlahan kan. Unsur balikannya itu kalau balikan dari A itu min A gitu. Sehingga di ya semua unsur di E itu dia akan memiliki balikan. Nah, unsur balikan itu kebalikan dari E pangkat A itu ya E pangkat min A. Ya, kalau kita lihat di situ. Kalau mau pakai operasinya juga silahkan sih, misalnya nanti pakai penjumlahan atau kalau pengurangan dia tidak ya, pengurangan dia terbuka karena nanti ini kan memang anggota dari E itu bilangan real positif ya kan? Anggota dari himpunan E di mana kan E itu kan E pangkat T, E ini bilangan positif, T bilangan real. Nanti range-nya kan semua bilangan positif dari hasil perpangkatan ini. Penjumlahan bersifat tertutup, perkalian tertutup. Nah di sini pembagian juga bersifat tertutup ya, karena memang dia nggak mungkin nol juga pembaginya. Di pembagian di bilangan real positif tuh selalu tertutup. Pembagian berarti tinggal pangkatnya dikurangi gitu kan ya. Oke. Di perkalian, penjumlahan, terus pembagian itu bersifat tertutup di bilangan real positif. Kalau pengurangan terbuka, ya hati-hati gitu kan. Kalau nyoba pakai selain perkalian juga silahkan, masih bisa tuh ya, kayak mau penjumlahan atau pembagian kan dua-duanya bisa juga sebenarnya. Salah satunya perkalian yang memang paling mudah untuk dicoba. Tadi ya jaminannya selalu positif ya. Jadi gini, kan anggota dari himpunan E itu kan E pangkat ya, dimana ini kan E ini bilangan di luar ini bilangan positif kan, 2,18 sekitaran segitulah, ini bilangan positif. Terus yang
pangkatnya itu ya di bilangan pokoknya positif, terus pangkatnya itu bilangan real, ya kan? Kan E pangkat A itu E-nya positif, terus A-nya tuh bilangan real, itu hasilnya pasti selalu positif. Jadi emang bilangan positif dipangkatkan dengan bilangan real berapapun, hasilnya selalu positif. Jadi nggak mungkin nol gitu kan. Karena nggak mungkin nol ya, jadi ya dia punya operasi balikan terhadap unsur balikan terhadap operasi perkalian. Itu balikan ya. Balikan tuh ya sebenarnya inverse gitu. Jadi kalau perkalian tuh emang inverse pembagian, penjumlahan inverse pengurangan gitu. Kalau inverse kalau inverse suatu unsur terhadap perkalian berarti ya sepernya ya. Itu perkalian. Kalau penjumlahan berarti ya mainnya itu ya. Jadi nantinya unsur balikan itu nanti kalau misalkan dioperasikan nanti akan menghasilkan identitas. Makanya dua unsur itu dikatakan saling balikan, ketika dioperasikan akan menghasilkan identitas gitu. Juga memiliki balikan. Yang penyebutannya kadang bisa beda-beda, inverse, balikan. Nah kalau perkalian kan intinya selama bukan nol dia akan punya balikan. Ada lagi sudah. Sudah, Sal. Sebenarnya biar enggak terlalu panjang durasi video ya, apa ya, di stop record dulu.